warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pujian demi pujian mari kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan alhamdulillah nikmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Kita diingatkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang betul-betul mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah. Yang pertama, mempelajari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Tidak hanya dibacakan akan tapi dipelajari, dikupas tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Illa nasala alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita, Allah akan berikan as-sakinah, ketentraman, kenyamanan di dalam hati kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan liputi kita tentang rahmat demi rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah wa haffathumul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bala tentaranya dari golongan malaikat untuk menjaga kita semuanya, untuk turut mengaminkan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah wa dzakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala nama-nama kita, sehingga kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikenal oleh malaikat-malaikat Allah dan ikut mengaminkan daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang begitu luar biasa yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan tidaklah seseorang mendapatkan daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali seseorang menjadi umat yang senantiasa menyebarkan dakwah Nabi dan mewujudkan dan merealisasikan daripada
segenap sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari umat tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk ke bahasan inti, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya awali, mohon diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang adab suami dan istri. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-adabu ma'al jiran. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah tetangga seatap, serumah gitu nih, itu dengan pasangan kita, baik suami ataupun istri. Nah sekarang bergeser ya, itu siapa? Kepada al-jiran ya, adab terhadap tetangga. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran yang begitu besar yang sekarang di mana-mana diberitakan tentang kejadian di negeri saudara kita, yaitu Palestina, yang mana pada kesempatan akhir-akhir ini mendapatkan ujian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan ujian mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa ketika dulu di masa khalifah yang terakhir di dalam dinasti Ottoman, ataupun kekhalifahan di Utsmaniyah gitu nih, yang kita kenal dengan apa? Ottoman gitu nih, yang berada di Turki. Maka di daerah Palestina hidup begitu harmonis antara seorang Muslim, seorang Yahudi, kemudian siapa? Nasrani. Tiga agama berkumpul di satu tempat ya, yang mana mereka saling beradab terhadap tetangga-tetangga mereka, sekalipun berbeda-beda latar belakang agama mereka. Namun muncul satu pemahaman yang kita kenal dengan Zionis gitu nggih. Ya. Mereka mencoba untuk membakar daripada fanatisme. Ya. Ini pentingnya Pak, nanti kita akan bahas tentang masalah adab bertetangga. Ya, ternyata akar permasalahan ya di dalam bertetangga itu ya didasari dengan sikap fanatisme yang begitu kuat. Maka tercermin daripada kejadian di Palestina ketika petinggi ataupun pencetus daripada Zionis Israel, mereka mendesak daripada orang-orang Yahudi dan membakar fanatisme di antara mereka, yang kemudian ya Zionis Israel mencoba untuk memberikan satu doktrin kepada orang-orang Yahudi ketika itu untuk mendirikan satu negara. Apa yang terjadi? Ternyata bertahun-tahun lamanya masyarakat Yahudi yang ketika itu merupakan minoritas nih, daerah tersebut, tapi berkumpul di satu tempat, mengumpulkan warga-warganya
untuk mencetuskan satu daulah, yaitu negara yang akhirnya tujuan mereka adalah bisa merebut dan mengusir daripada rakyat Palestina. Tapi luar biasa, saudara-saudara kita dari Palestina, begitu gigih mereka di dalam memperjuangkan dan mempertahankan tanah air mereka, sehingga tidak ada satupun yang terbesit di dalam benak mereka untuk berpindah tempat, sekalipun terbuka lebar ya, kesempatan mereka untuk bisa berpindah ya ke negara-negara Arab. Tapi luar biasa, dengan semangat mereka dan pahala yang mereka harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kita istilahkan dengan ihtisab, bukan lagi tentang masalah berbicara keikhlasan, Pak. Tapi yang mereka dengung-dengungkan adalah bagaimana mereka bisa menanamkan sifat ihtisab. Apa yang mereka perjuangkan betul-betul untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengharap hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang banyak beredar tentang masalah video-video, Pak, bahwa orang-orang Palestina itu tidak begitu membutuhkan tentang uang-uang kita, tidak begitu membutuhkan tentang bantuan-bantuan kita, akan tetapi luar biasa yang mereka harapkan adalah doa demi doa yang selalu kita panjatkan untuk kemenangan dan kesabaran siapa? Orang-orang Palestina. Terakhir, Pak, saya melihat bahwa orang Palestina itu karena listrik, air, semuanya diputus dari siapa? Orang-orang Zionis Israel. Maka apapun yang mereka dapatkan, baik makanan ataupun minuman, secara terpaksa mereka makan dan minum. Nah, yang terakhir adalah air yang mereka katakan ini merupakan air limbah yang tidak layak untuk dikonsumsi. Tapi luar biasa, karena mindset mereka yang terbangun bahwa ini merupakan satu kesempatan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu untuk bersabar. Karena nanti kita akan bahas, Pak, ketika kita punya tetangga sing bahasane nyuwun sewu nggih, ya, ngemloteki, ya, nyengiti dan lain sebagainya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasbir, maka hendaklah bersabar. Ternyata inilah yang diharapkan oleh orang-orang Palestina saat ini. Mereka bagaimana bisa meningkatkan kesabaran mereka, bahkan puncak mereka adalah bersyukur terhadap keadaan mereka saat ini. Bisa dibayangkan, Pak, obat-obatan menipis, terutama tentang masalah bius, ya. Sekarang itu orang, ya, wanita melahirkan sesar itu tanpa, bisa dibayangkan pripun Pak rasane? Ibu-ibu nggih pernah, ya. Ya, wong kita saja sepit nggih, Pak. Ngapunten nggih. Hanya sedikit saja, ya, itu diulang-ulang terus oleh siapa? Mantri nih, Mas, tesik rasa apa ora? Kalau masih kerasa Lah, keadaan saudara-saudara kita di Palestina saat ini luar biasa. Ketika kaki mereka diamputasi tanpa dibius, ya, ketika melahirkan tanpa dibius, tapi luar biasa. Yang menjadikan diri-diri mereka masih bertahan di tanah mereka adalah bagaimana mereka memiliki sifat ihtisab, mengharap balasan hanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran yang begitu besar, ya, tentang negeri Palestina kita diajarkan oleh Nabi SAW, ya, agar menjadi seorang muslim kafatan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa beradab dengan siapa? Tetangga kita. Maka nanti kita akan sampaikan, kita akan bahas bersama Bapak Ibu, bahwa Nabi SAW satu ketika didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan beliau menyangka bahwasannya malaikat Jibril ini memberikan satu mandat kepada Nabi SAW untuk menjadikan tetangga-tetangganya Nabi SAW menjadi ahli warisnya siapa? Nabi SAW. Kenapa? Karena begitu eratnya
dan pesan yang begitu besar yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril kemudian disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa hubungan bertetangga merupakan ukhuwah yang harus dijalin oleh setiap muslim, sekalipun apa? Antara muslim ataupun kepada siapa? Selain muslim. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau menyampaikan, al-muslimu ya'tarifu bima lil jari ala jarihi min huquqin wa adabin. Seorang muslim yang kafah, sampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi, seharusnya harus begitu peka, ya, harus begitu tahu tentang hak dan adab yang harus ditunaikan oleh seorang tetangga kepada tetangga yang lain. Yajibu ala kullin minal mutajawiraini badluhuma li jarihi wa i'tauha lahu kamilatan. Maka satu kewajiban, kata beliau, antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, badluhuma, harus bisa mencurahkan apapun yang dia miliki, ya, dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh tetangga seorang muslim. Maka Bapak Ibu, ya, ini menjadi satu kewajiban bagi kita untuk bisa memberikan pertolongan yang terbaik ketika tetangga kita membutuhkan bantuan daripada kita. Maka ada satu iklan Bapak Ibu, ya, di luar negeri itu, ya, ketika di sana itu ada satu digital, ya, yang kita sebut sekarang itu sebagai CCTV. Ya, ketika ada seorang bapak-bapak masuk di toko CCTV, kemudian melihat, ya, tentang barang-barang merek-merek dan lain sebagainya, dan dia tidak mendapatkan, ya, harga yang sesuai dengan kantong dompetnya, gitu nggih. Kemudian dia tanya, Mas, ada yang harganya sekian tidak? Maka luar biasa, dijawab oleh pelayan daripada toko tersebut, ada. Jenengan tinggal menyiapkan uang 25.000, kemudian dibelikan buah-buahan atau makanan, kemudian jenengan kasih kepada tetangga kalian. Maka sesungguhnya CCTV-nya tetangga itu lebih berfungsi dan lebih bermanfaat dibandingkan kita beli CCTV dari toko elektronik. Bisa dipahami sampai sini, gitu? Ya, pesan yang begitu luar biasa. Ya, ternyata CCTV tetangga kita itu lebih efektif, lebih bermanfaat dibandingkan CCTV yang kita beli dari toko elektronik. Kenapa? Inilah karena terbangun adanya adab bertetangga. Kemudian yang berikutnya, ya, disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, wa dzalika liqaulihi ta'ala. Hal tersebut yang tadi merupakan sebuah kewajiban seorang muslim untuk bisa beradab dan memenuhi hak bertetangga, yaitu apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub. Ya. Ini, ya, kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, dan siapa lagi? Kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim. Lah ditutup dengan wal jari dil qurba wal jaril junubi. Ya, tetangga dekat dan tetangga jauh. Inilah pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila kita pengen menjadi seorang muslim yang kafah, maka perhatikanlah tetangga dekat kita dan tetangga jauh kita. Wa qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut dipertegas juga oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar. Senantiasa malaikat Jibril alaihi salatu wasallam selalu memberikan wasiat kepadaku tentang siapa? Seorang tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai-sampai aku meyakini
bahwasannya pesan yang ingin disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam agar tetangga-tetangga saya dijadikan sebagai apa? Ahli waris. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hal tersebut dipertegas juga di dalam satu syariat tentang masalah apa? Pembagian waris. Pembagian waris itu yang diundang bukan hanya siapa? Ahli waris saja yang mendapatkan apa? Warisan muqaddar yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Tapi diundang juga siapa? Tetangga dekat dan tetangga jauh. Untuk apa? Untuk makan. Itulah apa? Adab bertetangga. Jadi yang ke apa? Yang sampai ke tetangga kita itu bukan kisruhnya bagi waris, Pak. Gitu kan? Tapi bagaimana warisan dari orang tua kita agar bisa menjadi apa? Warisan yang berkah, kita apa? Berikan juga kepada tetangga-tetangga. Nek roto isin ngundang, kita apa? Jujuki, Pak. Niku. Ya. Udah yang berikutnya disampaikan oleh Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dikatakan oleh Nabi SAW mengisyaratkan bahwa tidaklah sempurna iman seseorang sampai apa? Dia bisa memuliakan tetangganya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini PR yang begitu besar nih di lingkungan kita. Ketika kita sudah nyuwun sewu nggih, penampilan sudah rodok berbeda. Terkadang masyarakat kita memandang kita merupakan bagian yang berbeda gitu nggih. Tapi kita sebagai seorang muslim yang kafah yang sempurna, justru kita tidak apa Pak? Lah kebenaran gitu nggih, malah kebenaran. Tapi bagaimana kita bisa apa? Lebih dekat dengan mereka. Ya. Sesekali ya kita sholat di mana Pak? Ya di masjid yang mungkin nih di antara mereka ya memandang kita sesuatu yang berbeda. Perlu kita dekati Pak. Karena mereka adalah siapa? Tetangga kita yang secara otomatis mereka merupakan objek yang disampaikan oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dan hadisnya, bahwa kita dipesani oleh Allah dan Nabi SAW untuk bisa apa? Memuliakan siapa? Mereka. Dan yang berikutnya, adab yang pertama yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, adamu adiyatihi biqaulin aw fi'lin. Adab yang pertama yang menjadi landasan kita sebagai seorang muslim ketika ingin beradab secara bertetangga adalah tidak boleh menyakiti mereka biqaulin aw fi'lin, baik dengan perkataan ataupun apa? Dengan perbuatan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita merasa bahwa kita merupakan orang yang selangkah lebih maju dibandingkan mereka tentang masalah apa? Agama. Kenapa? Karena ketika kita ngaji mereka nonton TV. Gitu nggih? Ya, secara otomatis kita selangkah lebih maju, Pak. Dalam masalah apa? Agama. Tapi yang menjadi catatan daripada Nabi SAW, kita tidak boleh merendahkan mereka. Makanya dalam konsep ya kita beradab, Pak. Ya, tidak boleh kita menganggap lebih baik dibandingkan siapa orang lain. Itulah yang disebut dengan apa? Al-hilmu. Apa? Al-hilm. Apa itu hilm? Rendah hati, Pak, bukan rendah apa? Bukan rendah diri. Rendah diri boleh apa betul? Tapi apa? Rendah hati. Sekalipun menurut saya Bung, ya, secara pendidikan kajian kita lebih tinggi. Mungkin secara apa? Pendidikan juga sama. Ya, secara apa? Ekonomi juga sama. Tapi seorang muslim haruslah memiliki apa? Al-hilmu. Apa itu ilmu? Rendah hati. Ya. Sehingga tidaklah seseorang itu apa? Bisa keluar dari rumah mereka kecuali apa? Seseorang tersebut menganggap bahwa orang lain itu apa? Lebih apa? Tinggi. Ya. Atau bahasa lainnya apa? At-tawadu. Tawadu atau apa? Al-hilm. Kemudian yang berikutnya,
Disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, ya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, demi Allah tidaklah seseorang beriman. Demi Allah tidaklah seseorang beriman. Diulangi 2 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man huwa ya Rasulullah? Ya, pada sahabat ketika itu kaget. Nabi tiba-tiba mengucapkan apa? Ya, demi Allah tidaklah seseorang beriman. Kaget Nabi SAW, kaget sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ya Rasulullah? Faqal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya, dikatakan oleh Nabi, seseorang yang enggak beriman adalah seseorang muslim yang tidak merasa aman terhadap gangguan-gangguan muslim yang maka luar biasa, Pak. Ya. Ya. Satu RT, satu RW, satu desa, ya. Semuanya mayoritas adalah siapa? Seorang muslim. Tapi banyak ya, di antara kaum muslimin yang mencoba untuk menampakkan keislamannya justru apa, Pak? Tidak merasa aman terhadap siapa? Muslim-muslim yang lain. Juga luar biasa. Okay. Di medsos, di televisi kita bisa saksikan bahwa ketika ada seorang ustadz ingin mengisi kajian, labelnya adalah kajian sunnah, tapi ternyata yang menolak adalah siapa? Saudara muslim yang lain. Ya. Ya. Maka kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Artinya adalah di sini adalah bukan menafikan keimanan, tapi apa? Menafikan kamalul iman. Menafikan apa? Kesempurnaan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan kafir orang yang seperti itu, Pak. Tapi apa? Imannya tidak sempurna. Ya. Ini, Pak. Ya. Banyak di antara ya masyarakat kita seorang muslim yang kadang terganggu dengan muslim yang jam 11, Pak, dung gitu nggih. Wajahnya turu tapi ya Allah. Ya. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita mencela, Pak? Seorang muslim adalah apa? Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Wa qaulihi alaihi salatu wassalam. Ya, yang pertama tadi ada apa? Tidak boleh mengganggu muslim yang lain dengan perkataan dan perbuatan. Dipertegas oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kemudian disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang wanita, innaha tasumun nahar wa taqumul lail. Ada seorang wanita memiliki berbagai macam prestasi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangsane puasa nggih puasa. Tidak hanya puasa wajib tapi napa? Puasa sunnah juga dijalankan. Wa taqumul lail. Ya, tidak hanya salat di siang hari saja, tapi di malam hari juga napa, Pak? Ya, mengerahkan tenaga ya untuk napa? Mendirikan sholat malam. Tapi napa? Dia memiliki satu kekurangan, waktu di jiranaha. Ya, tapi dia punya kebiasaan tuh. Apa kebiasaannya? Selalu mengganggu siapa? Tetangga-tetangga. Tidaklah ada seorang tetangga lewat di depannya kecuali napa, Pak? Mulutnya napa? Tidak bisa lepas dari napa? Menggunjingnya, madani, gosip. Ya. Makanya kemarin teman saya ini. Ya. Saya kemarin baru membahas satu pembahasan, disebutkan dalam pembahasan tersebut tentang bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjamin bagi seseorang fi wasatil jannah, di surga paling tengah, bagi siapa? Man taraka al-kadhib walau kana mazihan. Ya, dia
meninggalkan dusta ketika apa bercanda. Kita kan sering ya Pak, ketika kita pengen bercerita kepada siapa? Orang lain, ya, ceritanya agar menarik, seringkali kita bumbui dengan apa Pak? Kedus. Dia apa deh? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun," ya. Ya, saya menjamin bagi seseorang yang meninggalkan dusta sekalipun apa? Bercanda. Ya, kalau kita kan lah ngono bercanda ya ora apa-apa lah, dibumbui sing akeh nggih mboten. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun," saya menjamin seseorang yang meninggalkan apa? Dusta walaupun bercanda tentang apa? Surga yang paling tengah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi napa? Orang yang bisa berlepas diri dari napa? Mengganggu tetangganya dengan apa? Perkataan. Luar biasa. Masuk neraka gara-gara napa, Pak? Tidak bisa menjaga lisan. Bahkan apa? Puasa sunnah ya dilakoni, salat malam nggih dikerjakan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya finnar." Wanita tersebut apa? Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati niki, terutama siapa? Ibu-ibu. Ya. Bapak-bapak, ya. Bapak-bapak itu nek nongkrong niku ngrasani sinten? Ngrasani ibune nggih. Tapi nek ibu-ibu sing dirasani sinten? Tanggane. Itulah bedanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Bapak-bapak nongkrongane gini apa? Ceritake pasangannya. Makanya dulu pernah kita sampaikan tentang masalah apa Pak? Adab suami istri tidak boleh apa? Menceritakan rahasia rumah tangganya. Tapi bapak-bapak seringkali seperti itu. Makanya ibu nek bapak-bapak napa? Nongkrong gitu nggih ditakoni nongkrongnya karo sapa? Nek nongkrongnya karo ustad, sit mangkat gitu nggih. Tapi nek nongkrongane teng pos ronda, angkringan wis mesti. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang kedua, di antara adab bertetangga adalah al-ihsanu ilaihi. Ya. Ya. Dulu pernah saya sampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Modal bagaimana seseorang bisa beradab sesama makhluk hidup adalah ada berapa? 3 nih. Yang pertama apa? Kafu al-adha. Ini yang paling pokok. Bisa menahan diri untuk menyakiti orang lain sekalipun dia mampu. Itu yang pertama. Ini yang paling tinggi, Pak. Menjaga akhlak antara sesama makhluk hidup. Kata Hasan Al-Basri, seorang kibarut tabi'in, beliau menyampaikan kaful adha. Puncak daripada adab adalah bagaimana seseorang bisa menahan diri untuk menyakiti orang lain sekalipun dia mampu. Baru yang kedua apa? Badlun nada. Bisa mencurahkan bantuan dan kebaikan untuk siapa? Orang lain. Terutama siapa? Kepada tetangga. Bagaimana caranya? Wa dzalika bi ayansurahu idan tansurahu. Ya. Bagaimana seorang muslim bisa membantu dan menolong ketika apa? Tetangganya minta pertolongan. Jadi tetangga kita ya orang perantauan, Pak, orang kota. Qadarullah napa? Gendenge ambrol. Ya. Karena orang kota biasanya belum punya pengalaman gimana, maka biasanya meminta pertolongan kepada siapa? Kepada tetangga. Maka kita napa? Sami'na wa ata'na. Wis mangkat. Ya. Dan yang berikutnya, ya, wa yu'inahu idasta'anahu, dan melindunginya ketika mau minta dilindungi. Ya. Ini bagi ya kita yang punya tetangga, ya, suaminya seringkali kerja di luar kota. Maka sudah Pak, tidak perlu apa? Tetangga nembung dulu, kita harus apa? Bisa melindungi mereka. Bapak-bapak jam 12 malam keluar Pak, ngecek kira-kira tanggane
aman apa? Mulai ibune, "Pak, ngapa sih metu-metu, Pak, wengi-wengi?" Ini Bu, nggih. Malah niki bojone wong. Tidak, Pak, tapi mengecek bagaimana kondisi tetangga. Syukur-syukur bisa napa? Ketika di komplek itu bisa napa? Ngecek ya, apakah pagarnya terkunci atau ya. Ini kita niatkan hanya napa? Ihtisab, mengharap napa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udahu idza marido. Nah, yang ketiga nih, di antara berbuat baik kepada tetangga adalah bagaimana ketika tetangga kita napa? Sakit, kita bisa napa? Menjenguknya. Ya. Tapi terkadang kita terhalang untuk bisa menjenguk tetangga ketika napa? Kita nggak punya apa-apa untuk kita bawa ketika menjenguk. Yang diperlukan oleh tetangga kita adalah apa, Pak? Doa. Doanya apa? Sudah hafal apa dereng, Pak Bu? Ya. Allahumma anta rabbi. Gimana doanya? Ya, Allahumma anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Niku dihafal, Pak. Ya, sehingga ketika kita menjenguk apa tetangga kita ketika apa? Sakit, kita apa bisa kan nggak ada nih satu cerita ketika tetangga menjenguk nggak bawa apa-apa kemudian diusir. Ya. Karena apa yang kita bawa dibandingkan doa yang kita berikan itu lebih besar apa? Apalagi doa untuk siapa? Saudara kita itu diaminkan oleh siapa? Malaikat, dan kita mendapatkan apa yang kita doakan untuk siapa? Orang lain. Itu loh, Pak. Kita mendoakan kesehatan, maka apa? Malaikat akan mendoakan kita tentang masalah apa? Kesehatan. Kita mendoakan tetangga kita, ya Allah yang jomblo-jomblo mudah-mudahan diberikan pasangan. Ya. Itu bukan mengharap kita nikah lagi, Pak Boten, Pak. Ya. Tapi apa? Mudah-mudahan Allah menambah keberkahan di dalam rumah tangga kita. Itu loh. Ini rumusnya, Pak. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, mari kita doakan siapa? Tetangga kita. Kemudian yang berikutnya, ya disampaikan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazir rahimahullah ta'ala, wa yuhanni'ahu idza fariha. Bagaimana kita bisa ya memberikan penghormatan dengan cara apa? Memberikan ya ucapan selamat kepada siapa? Tetangga kita yang baru mendapatkan apa? Nikmat. Ya. Malah jangan sampai metode kita apa? Ya, senang melihat orang susah melihat orang. Ini bukan muslim sejati, Pak. Tapi muslim sejati adalah bagaimana ketika tetangga kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengucapkan apa? Selamat. Ucapan apa? Tahniah, selamat. Ya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada. Kalau orang Arab, Pak, sebelum ngomong istilahnya apa? Doa semua. Hayyakumullah, hadakumullah, hanakumullah, gitu nggih. Baru napa doa. Tapi kalau kita merenggut disit, Pak. Merenggut disit. Ini yang perlu kita contoh dari siapa? Orang-orang Arab. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain, terutama siapa? Tetangga kita. Jangan malah nopo kerasan nih. Ya, tangga kita baru ya beli nopo gelang anyar. Ibu-ibu langsung, kayak wingi ngerti aku nang pasar tuku gelang imitasi. Astagfirullah. Bukan kita nopo memberikan selamat, ya, dengan cara nopo barakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, ya, wa yu'azziyahu idza usiba. Ya. Di antara berbuat baik kepada tetangga adalah bagaimana kita bisa ya takziah kepada seseorang yang nopo ditimpa dengan musibah. Apa makna daripada takziah, Pak? Menghibur. Nah, jadi takziah itu nopo? Menghibur. Oke, kemudian yang berikutnya, ya,
Yabda'uhu bisalam. Lah di antara berbuat baik adalah kita bisa ya mengawali untuk apa? Berucap salam kepada tetangga kita. Baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sampaikanlah salam man ta'rif wa man la ta'rif. Yaitu apa? Ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Bung sekarang saja, Pak. Sing kenal saja angel mengucapkan apa maning sing ora kenal. Maka dulu ketika saya ya menempuh satu pendidikan di satu pondok ya. Itu luar biasa ya. Ketika berpapasan di jalan itu apa? Sudah tidak ada yang terucap dari lisan kecuali apa? Menyampaikan salam. Walaupun apa ketika itu saya ya kelas 1 apa? Aliyah dengan apa? Kakak kelas 3 ya. Itu apa ketika papasan. Tapi sekarang, Mbak, kita dapat di pondok-pondok jarang ketika berpapasan antara satu nopo murid dengan murid yang lain, santri dengan santri yang lain apa ya mengucapkan apa salam. Padahal apa ini merupakan satu kebaikan yang harus dilestarikan oleh siapa? Seorang muslim dengan muslim yang lain. Masih Pak kebiasaan ini di masyarakat kita? Maka Pak, mari Pak, karena kita sudah belajar ini, mari kita apa? Mencoba untuk menebarkan salam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali apa? Kalian wala tu'minu hatta tahabbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian mustahil bisa mempertahankan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian bisa mempertahankan rasa kasih sayang di antara kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Mau enggak saya sampaikan nih? Ya, satu hal, nek kalian selalu bisa melestarikannya, niscaya kalian apa? Akan bisa berkasih sayang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah nopo salam. Mari Pak, ini merupakan sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lestarikan. Nah, kita bisa melestarikan sunnah Nabi itu pahalanya apa? Kita mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang lain ketika kita mampu untuk apa? Menebarkan sunnah tersebut di hadapan orang lain. Itu loh Pak. Dan yang berikutnya, di antara adab kepada tetangga adalah wala yu'dhihi bimizabin yasubbuhu alaihi. Ya. Karena kita ya di dalam rumah kita ada apa Pak? Saluran pembuangan, maka kita arahkan saluran tersebut menjauh daripada rumah siapa? Tetangga kita. Ya. Kadang malah apa? Ya. Spitengnya Pak, nggih. Ya, ditaruh dekat sumur tetangga gitu nih Pak. Ya, jadi sumur kita dijauhkan dari sepiteng, tapi sepiteng kita didekatkan kemana? Ke sumur tetangga. Ya, tapi luar biasa kalau kita melihat siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Bertahun-tahun lamanya beliau memiliki seorang tetangga yang apa? Pembuangan saluran ya airnya itu kemana? Mengalir kepada ataupun ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi yang terjadi, beliau tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada tetangganya. Kenapa? Karena disitulah letak kesabaran beliau berlatih nopo bersabar. Kalau kita kan enggak nggih. Pralone Pak, nembe pralone Pak, urung ngalir. Wis mencak. Ya, ini bagaimana ya? Ya, sahabat Nabi dan generasi dulu, ya, sekalipun itu sesuatu yang memberatkan kita, Pak, tapi mereka itu jadikan sebagai apa? Ladang kebaikan, karena dengan itu mereka apa? Bisa bersabar. Sabar itu kan harus diawali dengan apa, Pak? Dengan ujian ataupun apa? Musibah. Jenengan nggak bisa sabar kecuali apa? Harus dihadapkan dengan apa? Ujian dan musibah. Ya. Tapi jangan seperti itu Pak. Ketika kita memiliki saluran pembuangan, mari kita arahkan ya menjauh daripada rumah tetangga-tetangga kita. Kemudian yang berikutnya, wala biqadarin aw wasaqin yulqihi amaman manzilihi. Ataupun sesuatu yang
wasih gitu nggih, yang jorok ya, yang kotor yang kita lemparkan di hadapan rumah-rumah tetangga kita ya. Baik ini berupa asap atau berupa apa Pak? Bau yang menyengat ya. Jadi apa ini? Ya. Jadi misalnya apa? Kita punya bak sampah di depan rumah ya. Sementara apa? Kita tidak melihat daripada apa? Arah angin. Arah anginnya apa? Selalu mengarah ke tetangga kita. Maka ini bukan diantara apa? Adab seorang muslim bertetangga. Atau apa Pak? Ya, ketika kita bakar apa? Sampah. Ya, kok ada apa? Ya. Ada sebuah ya asap tersebut kemana? Ke tetangga. Makanya sudah diantara apa? Ya, seseorang tidak beradab kepada siapa? Tetangga. Ya, kemudian yang berikutnya ya, yang ketiga adalah ikramuhu bi istadil ma'ruf wal khairi ilaihi. Di antara adab bertetangga yang ketiga, yang pertama tadi apa? Tidak mengganggu tetangga. Yang kedua, berbuat ihsan kepada siapa? Tetangga. Dan yang ketiga adalah ikramuhu bi istadil ma'ruf. Bagaimana kita bisa memuliakan tetangga dengan apa? Memberikan satu kebaikan. Lah, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuturkan, ya nisa'il muslimat, ya wahai siapa? Wanita-wanita muslimat. La tahkiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga itu menganggap remeh dengan tetangga yang lain. Walau firsina syad, ya sekalipun dengan apa? Kaki kambing, Pak. Ya. Kalau kaki kambing kan menurut kita apa, Pak? Mewah nih. Tapi menurut orang Arab, karena mereka mayoritas adalah siapa? Ya, bekerja di pertanian dan perkebunan dan peternakan, maka sesuatu yang berupa apa? Kaki kambing itu sesuatu yang apa? Hakir, sesuatu yang apa? Remeh. Ya, dalam artian seperti ini pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wahai muslimat, janganlah meremehkan sesuatu walaupun sesuatu itu apa? Kecil. Maka kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan sesuatu yang baik sekalipun apa? Sesuatu yang kecil. Kadang kita mikir-mikir berbuat kepada orang lain sebuah kebaikan karena yang akan kita berikan merupakan sesuatu yang kecil. Gini apa gini? Ketika apa misalnya, ya takjilan di masjid ketika bulan Ramadan. Nang omah kurana tempe sebungkus patang lembar. Ya, jika digawa masjid kurpapa. Jadi seorang muslim apapun yang dia miliki, Pak, ketika itu melahirkan sebuah kebaikan wis tiga. Makanya di dalam perang Tabuk itu ada seorang sahabat yang hanya membawa kurma berapa, Pak? 1 genggam. Kurma itu apa, Pak? Barang sing dititor ya bisa, Pak. Ya, dalam artian itu sesuatu yang remeh menurut mereka, tapi ini merupakan satu potensi dia mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun apa? Dengan sesuatu yang Makanya, Pak, jangan kok apa? Menganggap sesuatu itu apa? Ya. Sekalipun apa? Sedikit ataupun apa bisa jadi itu merupakan apa? Sesuatu yang lebih besar timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan apa? Sesuatu yang besar ya, menurut kacamata. Dan yang berikutnya ya, wa qaulihi li Abi Dzar. Ya, ini perkataan yang populer ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa'akthiril ma. Ya, ketika kamu ya masak masakan yang berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah apa? Airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikanlah kepada siapa?
tetangga-tetangga kalian. Tapi kadang mikir, Pak. Ya. Pon ngakai banyune, engko nek diterna meng tanggane dene banyu tok. Sudah, Pak. Ya, ketika kita memberikan sesuatu sudah. Ya, tidak perlu kita napa? Memikirkan apakah diterima atau tidak. Sudah. Ya. Karena itu menurut kita napa sesuatu yang terbaik. Ya. Makanya nek memberikan sesuatu kepada tetangga itu bukan apa Pak? Sisa Pak. Tapi apa? Sesuatu yang seperti hanya apa? Nembe mateng dijujuki. Aja nuwun sewu nggih. Masakan mau esuk sore-sore dijujuk. Anu pengen ganti Pak. Tapi inilah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah yang sekalipun apa? Hanya sebuah kuah dari masakan yang kita masak. Bismillah. Ya. Makanya ketika dulu Pak, ketika kita kecil ya, seringkali apa? Ketika kita main ke tetangga, kemudian apa? Ibu-ibu dulang anaknya orang anak sope gitu nggih, langsung ditawani kayak nenggonku anak. Nek saniki kan jarang nggih, Pak. Saniki jarang. Ya. Ini karena apa? Tidak mampu melestarikan daripada adab apa? Bertetangga. Gitu kan? Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir di pada pembahasan yang ketiga adalah wa qaulihi li Aisyah lamma qalat. Ya, perkataan Aisyah ya, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu kepada Aisyah ya, yang ketika itu Aisyah berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna li jaraini." Wahai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima ahdi. Mana nih di antara dua tetanggaku yang aku akan berikan hadiah? Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima minka batan. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berikanlah hadiah yang kamu siapkan kepada siapa? Orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu. Ini gimana? Ya. Kadang gesekan yang paling nopo Pak? Besar adalah gesekan dengan tetangga yang paling dekat. Akhirnya nopo Pak? Ketika kita punya sesuatu, kita berikan ke tetangga, ngelompati tetangga paling ya, kita berikan apa? Tetangga yang lebih jauh. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Berikanlah dulu kepada siapa? Tetangga yang paling dekat. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang bisa kita bahas nih pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita akan sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Masih ada poin yang keempat tentang adab bertetangga. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang kafah, insan yang kamil, yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menumbuhkan adab bertetangga yang saat ini mulai luntur di tengah-tengah masyarakat kita. Mari kita tumbuhkan lagi Pak, karena ini diantara perintah Allah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan diantara sunnah daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bisa beradab dengan tetangga-tetangga kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Tentang masalah adab bertetangga. Ya, nanti kita akan bahas ya tentang masalah ketika kita punya karangan Pak. Ya, mau kita jual, maka kita jual ke siapa dulu? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, di kesempatan yang akan datang. Baik. Ada teman-teman? Tidak ya? Kalau tidak kita cukupkan. Baik, kita tutup. Oke. Pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak
Kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.